Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, Minasan, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, seperti biasa, ayo kita review ya di pelajaran sebelumnya, yaitu tentang kata sifat i yang bentuknya negatif dengan keterangan waktunya yang sekarang atau yang akan datang atau yang lampau ya. Nah, untuk kata sifat i bentuk negatifnya dengan keterangan waktu sekarang atau yang akan datang gitu ya, yaitu huruf i yang paling belakang dari kata sifat i tersebut dicoret, ganti jadi kunai ya. Kunai di sini bisa berarti tidak, oke? Nah, sedangkan untuk bentuk yang negatif lampau ya, yaitu kunainya diganti aja jadi kunakata gitu ya. Jadi kalau mau bilang enak itu adalah oishi ya, negatifnya ya oishi kunai, negatif lampaunya oishi kunakata ya. Mahal atau tinggi takai, negatifnya takakunai, negatif lampaunya takakunakata ya. Tidak enak mazui ya, bentuk negatifnya mazukunai, negatif lampaunya mazukunakata. Murah yasui, lalu bentuk negatifnya yasukunai. Negatif lampaunya yasu kunakata. Menarik atau lucu? Omoshiroi. Negatifnya omoshiro kunai. Negatif lampaunya omoshiro kunakata. Membosankan atau tidak menarik ya. Bahasa Jepangnya adalah tsumaranai. Negatifnya tsumarana kunai. Negatif lampaunya tsumarana kunakata. Oke? Ya. Minasan, itu untuk kata sifat i negatif. Berarti udah lengkap ya. Untuk kata sifat i, kita sudah belajar yang bentuk positif dan negatifnya. Oke? Oke, Minasan. Sekarang mari kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang kata tunjuk atau kata keterangan ya. Dan kata sifat non-i. Kata tunjuk atau kata keterangan kita sudah pelajari ya di pelajaran sebelum-sebelumnya tuh ya, yaitu selalu diawali dengan huruf kosoado. Nah, yang kali ini diakhiri dengan enna. Jadi konna, sonna, anna, donna. Ya. Konna artinya adalah yang begini atau yang seperti ini, yang kayak gini gitu ya. Lalu sonna yang begitu, yang seperti itu atau yang kayak gitu ya. Anna yang demikian, yang kayak gitu, yang seperti itu juga ya. Lalu donna yang bagaimana gitu ya. Konna, sonna, anna, donna ini ya tidak bisa berdiri sendiri. Ya, nggak bisa sendirian dia. Dia harus diikuti sama kata bendanya. Ya. Jadi nggak bisa konna wa, nggak bisa konna des, nggak ada. Jadi kalau mau bilang misalnya tas yang seperti ini, ya, konna kabang des, gitu ya. Lalu pulpen yang seperti itu, sonna pen des. Lalu warna yang seperti demikian, anna iro des. Lalu orang yang seperti bagaimana, orang yang bagaimana, bahasa Jepangnya adalah donna hito desu ka? Gitu. Itu untuk kata tunjuk ya, kata keterangan enna. Berikutnya kita akan mempelajari kata sifat non-i. Nah, minasan masih ingat ya, kata sifat dalam bahasa Jepang itu kan terdiri dari dua macam. Yang pertama ada kata sifat i, yaitu semua kata sifat dalam bahasa Jepang yang diakhiri dengan suara i. Ya, oishi, takai, mazui, yasui, ya, dan lain-lain. Suara i semua kan? Dan yang kedua, ada kata sifat non-i atau disebut juga dengan kata sifat na gitu ya. Kata sifat non-i itu adalah kebalikannya dari kata sifat i, yaitu semua kata sifat dalam bahasa Jepang yang tidak diakhiri dengan suara i. Contohnya ada sehat atau bersemangat, bahasa Jepangnya adalah genki ya. Kan akhiran ki ya.
huruf ki. Ya, hiragananya ki, bukan i, gitu ya. Terus ada suka, ski. Ya. Bodoh atau tidak mahir, heta. Ya. Mahir atau pintar atau jago, ya, jozu. Nah, kecuali untuk kata sifat kirei dan kirai. Ya, kirei artinya adalah cantik, bersih, bagus. Ya, kirai artinya adalah tidak suka atau benci. Ya, walaupun diakhiri dengan suara i, ya, kirei, kirai. Nah, mereka tetap masuk di kata sifat non i. Oke, berikutnya. Sekarang bagaimana kalau kata sifat non-i ini ditambahkan atau diikut sertakan dengan kata benda? Gitu ya. Tadi kan kata tunjuk na itu kan harus diikuti sama kata benda ya. Nah, untuk kata sifat non-i ini bagaimana kalau diikuti sama kata benda? Setelah kata sifat non-i ya baru ditambahkan dengan na dan diakhiri dengan kata bendanya. Ya. Contohnya orang yang sehat atau bersemangat. Bahasa Jepang gimana nih minasang? Kata sifatnya adalah sehat ya atau bersemangat. Bahasa Jepangnya adalah tadi ya genki. Ya, lalu orang adalah hito. Jadi kalau mau bilang orang yang sehat atau bersemangat ya, bukan genki hito, tapi karena genki adalah kata sifat non-i, maka harus tambahkan dengan na. Oke, jadi orang yang sehat atau orang yang bersemangat bahasa Jepangnya adalah genki na hito. Gitu ya. Kemudian orang yang saya suka. Sama seperti tadi ya, sukanya dulu. Suka bahasa Jepangnya adalah ski. Ya. Jadi orang yang saya suka bahasa Jepangnya adalah ski na hito. Gitu ya. Terus orang yang tidak mahir atau bodoh ya. Bahasa Jepangnya adalah tidak mahir atau bodoh tadi ya, bahasa Jepangnya adalah heta. Jadi orang yang bodoh atau tidak mahir bahasa Jepangnya adalah heta na hito. Ya. Kalau mau bilang orang yang bahasa Jepangnya tidak mahir atau bodoh, bahasa Jepangnya itu nihongo ga heta na hito gitu ya. Oke, kemudian orang yang mahir, pintar atau jago gitu ya. Mahir, pintar, jago, bahasa Jepangnya adalah jozu. Ya. Jadi orang yang mahir atau pintar atau jago, bahasa Jepangnya adalah jozu na hito. Ya, jadi kalau mau bilang orang yang bahasa Jepangnya mahir atau jago atau pintar ya, bahasa Jepangnya adalah nihongo ga jozu na hito. Ya. Kemudian orang yang cantik. Cantik bahasa Jepangnya adalah kirei. Ya. Jadi orang yang cantik bahasa Jepangnya kirei na hito. Ya. Lalu orang yang saya benci. Ya, benci bahasa Jepangnya kirai. Orang yang saya benci bahasa Jepangnya adalah kirai na hito. Gitu. Itu untuk materi kita hari ini. Ya, kalau kita sudah memahaminya, coba yuk kita latihan dengan kalimat percakapan berikut ini. Ya, judulnya adalah uwasa banashi. Artinya adalah bergosip. Nah, di sini yang bergosip adalah si A dan si B ya. Seperti biasa ya, si A di sini bertanya kepada B nih. Ya. Tono-san wa donna hito desu ka? Ya, donna hito desu ka? Ya, artinya adalah orang yang bagaimana, orang yang seperti apa, gitu ya. Yang seperti tadi kita pelajari itu. Sekali lagi ya. Tono-san orang yang bagaimana? Bahasa Jepangnya adalah Tono-san wa donna hito desu ka? Ya. Kemudian dijawab nih sama si B, ya. Genki na hito desu yo. Ya. Orang yang bersemangat atau yang sehat gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah genki na hito. Ya. Kemudian direspon sama si A nih. Yasashi hito desu ne. Ya. Yasashi itu adalah baik, ya, baik hati, ramah gitu. Jadi yasashi hito desu ne artinya adalah orang yang ramah ya atau orang yang baik ya. Kemudian disetujui sama si B nih. Hai, totemo yasashi desu ne. Ya. Totemo itu sangat. Ya, sangat baik ya. Totemo yasashi. Ya. Sangat murah. Totemo yasui. Misalnya gitu ya. Sangat mahal. Totemo takai. Ya, jadi totemo artinya adalah sangat.
Yuk, kalau sudah bisa coba ya kita latihan percakapan nih ya, yang menjadi dua part itu ya. Part yang pertama seperti biasa saya sebagai A, minasang sebagai B ya. Part kedua minasang yang sebagai A, baru deh saya sebagai B. Oke, kita coba ya. Tolong dikeluarkan suaranya ya minasang ya. Oke, untuk melatih percakapan kita biar kita terbiasa. Kita mulai ya, oke? Dari saya dulu. Tono-san wa donna hito desu ka? 優しい人ですね. Oke, bagus. Kemudian dibalik ya Minasang ya. Minasang yang sebagai A, saya yang sebagai B. Oke, bisa kita mulai tadi ya. Dari Tono-sang orang yang bagaimana? Apa itu bahasa Jepangnya Minasang? Silakan dikeluarkan suaranya. Dozo. Genki na hito desu yo. Hai, totemo yasashii desu ne. Bagus, gitu ya. Setelah kita berulang kali latihan percakapannya, nah sekarang ayo kita melihat ke gambar komiknya ya. Dari kalimat percakapan yang tadi tuh divisualisasikan menjadi gambar komik yang lucu. Sekarang ini ada 3 orang ya, antara Tono, Tini, dan Tanaka. Nah, ini pertama-tama si Tanaka tanya nih, ya, yang rambut panjang ini si Tanaka kan, ya. Tanaka tanya sama si Tini, ya, Tono-san orangnya bagaimana, gitu. Nah, tadi itu bahasa Jepangnya bagaimana Minasang? Masih ingat? Ya. Ya, betul. Tono-san wa donna hito desu ka? Oke, bagus. Kemudian dijawab nih sama si Tini. Orang yang bersemangat loh, orang yang sehat loh. Tuh ya, bahasa Jepangnya gimana tadi tuh Minasang? Masih ingat? Dozo. Ya, betul. Genki na hito desu yo. Kemudian dijawab lagi, direspons ya sama si Tanaka nih. Ya, orang yang ramah ya. Gitu ya. Yang tadi bahasa Jepangnya adalah ya, yasashi hito desu ne. Kemudian dijawab pula nih, disetujui ya sama si Tini. Ya, sangat ramah ya. Bahasa Jepangnya tadi Minasang masih ingat? Dozo. Ya, hai, totemo yasashii desu ne. Kemudian si Tono tiba-tiba datang nih, mengagetkan Tini dan Tanaka. Ya, hayo, lagi ngomongin aku ya, suka ya sama aku. Biasalah ya, si Tono yang sangat percaya diri ya dengan dirinya sendiri. Oke, Minasang. Ya, dengan berakhirnya gambar komik tadi ya, dengan percakapannya, berarti selesai pula materi kita hari ini, ya, yaitu tentang membahas kata keterangan dan kata sifat non-i. Oke, kalau misalnya Minasang ada yang mau tanyakan, silakan saja tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih Minasang sudah belajar dengan baik hari ini. Ya, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar bahasa Jepangnya ya. Oke. 今日はお疲れ様でした。また会いましょう。頑張ってね。じゃあね。